Kasus dugaan kelalaian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mendadak jadi sorotan tajam setelah seorang ibu hampir kehilangan bayinya sendiri akibat kesalahan fatal di ruang perawatan. Peristiwa ini terjadi pada 8 April 2026 saat Ibu Nina Saleha hendak menjemput bayinya yang dirawat karena sakit kuning. Setelah menunggu proses administrasi yang berlarut, ia sempat keluar sebentar, lalu kembali karena firasat buruk. Betapa mengejutkan, bayi yang sebelumnya berada di inkubator justru sudah berpindah ke tangan orang lain. Nina langsung menyadari kejanggalan dari selimut dan pakaian bayi, lalu memastikan bahwa itu benar anaknya dan segera meminta bantuan petugas. Insiden ini menyeret sosok perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang diduga menyerahkan bayi tanpa prosedur jelas meski telah bekerja lebih dari 20 tahun sebagai ASN. Dugaan kelalaian muncul karena bayi diberikan hanya berdasarkan pemanggilan nama tanpa verifikasi ketat. Bahkan gelang identitas sudah dilepas sebelum proses resmi selesai. Pihak rumah sakit akhirnya menonaktifkan sementara perawat tersebut sambil menunggu investigasi lebih lanjut. Kasus ini memicu kekhawatiran serius soal sistem keamanan bayi di rumah sakit karena satu kesalahan saja nyaris berujung kehilangan yang tak tergantikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngeri pisannya, ayah seorang ibu melahirkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ditinggal jadwal kurang hari itu karena lama tidak dipanggil, nah ditinggal ke bawah sebentar karena lapar. Tapi feeling seorang ibu pas ke atas anaknya udah dikasih sama orang lain, Bapak Dedi, Bapak Gubernur. Ini mah udah tidak bisa dibiarkan lagi. Saya sebagai seorang ibu, Bapak Dedi, merasakan ini mah udah kasus besar. Udah tidak bisa dibiarkan ada pegawai kayak begitu. Anu istilah nama ngababarikeun pisan nuker mikeun budak kasaha wae. Ampun. Tahu nggak nih yang lagi rame ya kan nih, yang lagi viral si Teteh Nindi ini ya kan? Jadi si Teteh Nindi ini teh bawa anaknya ke rumah sakit ternama yang ada di kota Bandung, tahu kan, yang sejauh barat itu. Nah terus si anaknya teh kan sehat walafiat. Teh Nindi ini teh lapar guys karena dia bawa anaknya kan mau kontrol ya kan. Terus abis itu lama dipanggilnya, jadi alhasil Teh Nindinya teh ke bawah dulu cenah, udah lapar cenah. Pas di bawah teh nah ada bisikan-bisikan gitu cenah, tiba-tiba sok gerak keluhur, artinya silahkan segera ke atas lihat anaknya cenah kayak gitu. Nah si Teh Nindi kaget pas ke atas anaknya udah sama orang lain, alias si anaknya teh udah dikasih ke orang lain sama suster yang ada di rumah sakit tersebut. Bayangin, nyeri hate kumaha ya kan si Teh Nindi iya pokoknya mah cenah. Sus kenapa anak saya bisa ada di orang lain? Iya soalnya cenah tadi dipanggil-panggil Ibu Nina siapa gitu, lupa kan namanya teh cenah, nggak nyaut alias nggak ada wae cenah. Ya terus kenapa kalau nggak ada yang nyaut kenapa anaknya bisa dikasihin ke orang lain? Ih sumpah. Nah ini udah ada juga tuh ya tuh. Pokoknya di sini si Teh Nindi tuh udah klarifikasi juga nih di ayobandung.com. Nih ini nih pokoknya nih kalian bisa baca juga ini yang di thread ya tuh. Yang bilang curiga sindikat karena emang aneh banget susternya main kasih bener. Tuh terus nih kalian lihat deh, pokoknya bener-bener deh nih sumpah deh, kita tunggu klarifikasinya ya dan permintaan maafnya nih yang jelas. Pak Dedi tolong, Pak Dedi ya kan, tolong. Jadi ibu ini tuh meninggalkan sejenak bayinya yang masih
dirawat untuk makan siang, baru ditinggal bentar ya. Nah terus dia ke atas lagi, mau ke atas lagi, dan ada yang ngasih tahu bahwa itu bayinya ada yang bawa, cepetan ke atas. Nah setelah udah ke atas ternyata memang benar, lihat udah orang ngegendong bayinya dengan pakaian yang masih sama dipakai bayinya, selimutnya. Dan ketika ditanya, itu kenapa ngambil bayi saya gitu. Nah terus tanya ke susternya, itu kenapa bayi saya kenapa bisa digendong orang, mau dibawa orang. Nah terus susternya malah jawab, katanya abis ibu dipanggil-panggil nggak ada katanya, jadi saya kasih. Terus yang gendong yang gendong bayinya juga bilang bahwa nggak tahu, saya dikasih. Terus pas dilihat gelang bayinya udah dicopot guys. Ya untungnya ibu ini masih nyadar bahwa itu adalah bayinya yang baru dilahirkan, masih mengenal. Terus langsung marah dong ya. Udah pasti aku juga kaget dengernya. Masa iya sih nggak kenal bayi sendiri, dan kenapa itu suster mengizinkan orang lain gendong bayinya dalam keadaan gelangnya udah dicabut, say. Ini memang error dari susternya atau memang ada sindikat guys. Soalnya kita aja kalau misalnya abis lahiran, abis anak kita dirawat ya, itu kalau misalnya kita kan kelihatan besuk, bolak-balik ngurusin bayinya, atau misalnya baru melahirkan tahu mana bayinya, dan itu pun ditinggal buat makan siang doang, tahu-tahu mau dibawa orang. Untung enggak telat. Kalau telat dikit gimana coba? Iya, aku udah mau hampir gila aja kalau saya telat dikit ya, ngedengerinnya aja baru masih bayi terus hilang. Nah untung di situ tepat waktunya, dan bersyukur ada yang ngasih tahu itu bayi mau dibawa orang. Dan yang lebih konyol lagi, susternya dengan alasan karena dipanggil, katanya nggak manggil-manggil ya. Biasanya kalau misalnya kita maksa dikit, udah pasti kan pasien kalau sebelum memang ada orang tuanya harus menunggu dong ya, nggak main dikasih ke orang. Ngeri kali ya. Wah ini nampaknya mungkin harus segera diusut ya. Takutnya memang apakah ada sindikat ya, kalau misalnya human error itu pun kebangetan banget guys. Dengan alasan kayak gitu main dikasih aja gitu orang, untuk mamanya lebih aware dan cepet bergeraknya. Habis itu setelah lapor ke satpam malah disuruh buat ini guys, ternyata dikasih ke satpam mau disuruh kasih review. Bagus, orang dalam keadaan bayinya mau diambil disuruh kasih review. Ini kita something wrong banget nih. Ini harus benar-benar diusut ya. Untuk ibu-ibu semua ya, harap hati-hati kalau mau periksa anaknya, jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan ya. Ini terjadi sama si ibu ini, untung saja masih selamat ya. Ini hampir saja ibu ini kehilangan anaknya ya. Nih ceritanya itu mungkin ya si ibu ini tuh lagi periksa anaknya ya. Jadi ada 2 bayi di situ yang diperiksa, salah satunya ibu ini sama yang satunya lagi, yaitu ada katanya kebocoran pada paru-paru. Nah si ibu ini nih mau pulang dari rumah sakit ya. Udah diganti pakaiannya ya, anaknya itu dimandiin, ganti selimutnya, mungkin diperiksa-periksa dulu lah sama suster. Nah karena lama ya si ibu ini lapar. Nah akhirnya si ibu ini memutuskan buat cari makanan ya, keluar. Nah untungnya itu belum jauh ya, dan ada feeling dari seorang ibu, bisikan katanya ya, buruan lihat anak kamu katanya gitu. Nah karena nggak enak ya, ada perasaan yang nggak enak mungkin si ibu ini, akhirnya balik lagi dia. Nah apa yang terjadi, ternyata bayinya itu udah ada di pangkuan si ibu yang anaknya itu kebocoran paru-paru ya. Jadi udah ada, pokoknya intinya udah di pangkuan orang lain lah ya. Kaget nah pas datang ke situ si ibu ini nih ya. Akhirnya ditanya, loh kok bu anak saya kok ada di ibu sih, ini kan anak saya katanya. Terus apa jawabnya si ibu itu, masa sih katanya, emang iya katanya, cuma bilang begitu si ibu itu. Ya iyalah ini anak saya, ini pakaiannya katanya, ini selimutnya, ini saya yang mandiin, saya yang gantiin, saya bawa bajunya, saya kenal. Masa ibu nggak kenal sih sama anak sendiri katanya, kan gitu, digituin. Nah akhirnya mungkin nggak ini diambil ya. Nah dari situlah marahnya ibu ini kepada suster. Ini suster gimana sih, kok anak saya dikasihin sama orang katanya, sama orang lain, kalau misalkan anak saya nggak ada gimana, dibawa lari katanya. Oh iya maaf bu katanya susternya ya. Ini menurut penuturan si ibu ini ya. Oh maaf ya bu, oh tadi ibu saya panggil nggak ada katanya, jadi saya serahin aja sama orang lain. Harusnya kan seorang suster itu nggak boleh begitu ya. Kesalahannya itu nggak boleh ngasihin anak orang ke orang lain gitu.
Jadi prasangkanya si ibu ini ya udah lebih jelas ini takutnya ada apa ya, penukaran bayi gitu ya. Dan gelangnya ini kan biasanya ada gelang ininya ya, gelang di rumah sakit ya, gelang nama ya. Nah itu gelangnya juga ini kenapa katanya gelangnya nggak ada, katanya diputus. Dan alasannya si susternya itu katanya ini gelangnya itu diputus karena di dalam itu banyak bakteri katanya. Apa hubungannya ya? Ini nggak masuk akal ini. Ini harus diusut tuntas ini ya. Bener nggak ini? Takutnya ada indikasi penukaran bayi gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu lebih berhati-hatilah ya, jangan sampai ini kejadian terjadi. Ya memang sudah banyak ya yang kejadian penukaran bayi gitu ya, apalagi si ibu yang satunya lagi kan anaknya itu sakit ya, ada kebocoran paru-paru ya. Takutnya kan memang benar ditukar. Soalnya si bayi si ibu ini memang sehat, mau pulang dari rumah sakit. Aduh, hampir saja ya. Ya untunglah terselamatkan ya karena feeling seorang ibu ya.